Ji, Langsung kaget bapaknya mahal ini. Aduh, kaget. Baru agak sedikit. Kita lagi touring seputaran Nusa Dua bersama Iki dan Mahal ini. halo Kak Iki. Halo, Mana seru nggak Kak? seru sekali. Mantap. Halo pemirsa Silayat, hari ini hari bersejarah buat Ji, karena hari ini tanggal 17 sekaligus launching buku biografinya Ji yang berjudul adalah Pandemi Membawa Berkah. Sebetulnya acaranya Ji itu tanggal 5 Maret, ulang tahunnya Ji, tapi karena hotelnya penuh akhirnya kita undur menjadi tanggal 17 Maret ini. Dan ini launching buku ini di yang ketiga, dan seluruh undangan total 1.250, dan artisnya ada Mahalini, ada Rizky Febian, dan barusan Wilona nelpon, itu ada keterlambatan pesawat, kemungkinan dia pesawat ntar jam 3 dan nyampe Bali jam 6 gitu. Dan moderatornya adalah Bang Aninoya. Semoga acara hari ini, launching bukunya Ji, berjalan lancar tanpa ada hambatan, itu harapannya Ji sebagai yang mempunyai ajatan di sini, begitu sih. Ini tentang apa sih kalau boleh disampaikan? Sebenarnya buku ini kan buku yang ketiga ya. Itu kenapa judulnya Pandemi Membawa Berkah. Nah kebetulan Ji orangnya kan selalu berinovasi. Dan yang kedua, di masa pandemi, saya tuh adalah yang pertama kali orang Bali yang langsung turun langsung ke lapangan di masa pandemi berkebun. Berkebun, itulah ceritanya berkebun awalnya. Nah setelah berkebun, dari hasil berkebun itu kita jual, hasil panennya kita jual. Nah ternyata nggak ada yang beli. Akhirnya 50% hasil panen kacangnya kita serahkan ke masyarakat, yang 50% lagi kita mencoba membuat produk kacang aji, namanya kacang kapri. Nah, buatlah packaging namanya kacang aji. Nah, setelah itu kita jualan online, dan pertama kali Krishna itu jualan online di masa pandemi. Karena sebelumnya nggak pernah jualan online, dan Krishna itu nggak ada marketing gitu, nggak ada marketing. Akhirnya setelah kita jualan online ternyata laku. Nah, setelah kacang laku, mulai kita ekspansi lagi, membuatlah namanya pai susu aji. Nah, tentunya di waktu masa pandemi kita membuat sesuatu tuh pasti hambatan pasti banyak ya, terutama dari keluarganya juga banyak hambatan. Aji ini masa di masa pandemi membuat sesuatu, nggak mungkin lah siapa yang beli gitu. Tetapi nggak ada salahnya kita mencoba, daripada di rumah kita stres. Akhirnya kita tetap melawan kehendak, tetap beda pendapat, tetapi tetap kita gas. Kita membuat produk, akhirnya buat pai susu. Nah setelah buat pai susu, ternyata penjualannya makin bagus, kacang aji bagus, penjualan pai susu bagus. Nah dari situlah jadi termotivasi, jadi semangat, dan akhirnya sampai sekarang ini, semenjak pandemi itu sampai sekarang kita mempunyai 14 produk serba aji namanya, dan bahkan sekarang ada namanya oleh-oleh serba aji. Dan bahkan sekarang kita sudah punya pabrik terbesar di Bali dengan luas 10.000 meter persegi, dan bahkan kita punya 2 pabrik. Nah karena kita merasa ini berhasil di masa pandemi yang kita buat, ternyata menghasilkan cuan lebih banyak, bahkan sebelum pandemi 2019 dibandingkan dengan sekarang, omset kita sekarang lebih bagus dari 2019. Berarti kenapa omset kita lebih bagus setelah pandemi dibandingkan sebelum pandemi? Karena kita punya produk sendiri, hasil olahan kita sendiri. Nah akhirnya disitulah punya ide, loh kenapa nggak saya buat buku aja? Awalnya itu hanya ide sendiri, nggak pernah minta pendapat dengan siapapun, keluarga juga nggak tahu. Udahlah saya akan buat iseng-iseng buat buku namanya Pandemi Membawa Berkah. Nah kita undang penulis, akhirnya penulis menyimak, menanyakan, dan gimana menurut Aji, apa ceritanya tentang pandemi. Nah akhirnya dapat respon bagus dari penulis. Nah setelah itu kita minta testimoni ke beberapa pejabat, termasuk beberapa menteri ya, yang sudah kita minta testimoninya adalah Bapak Menteri Sandiaga Uno, sudah testimoni, Bapak Menteri UMKM Bapak Teten, terus yang ketiga Ketua MPR Bapak Bamsud, yang keempat Bapak Maruli Bapak Kasad, yang kelima adalah tokoh Bali adalah Cok Aceh. Nah begitu kita testimoni, minta testimoninya, ternyata responnya sangat bagus. Akhirnya buku ini kita wujudkan launching di tanggal 17 Maret malam ini. Semoga acaranya berjalan lancar, semoga undangannya happy. Saya yakin happy karena kan ada Mahalini dan Rizky Febian duet di sini, dan kedua juga
kita menyiapkan buku dan souvenir termasuk souvenir yang lain kurang lebih 1.500 souvenir. Oke. Gitu sih. Nah, status artisnya tuh ada siapa aja tuh Haji? Kalau artis yang perform ya, kalau artis yang perform hari ini adalah Rizky Febian sama Mahlini. Dia duet. Dia duet kalau tidak salah menyanyikan 8 lagu. Mudah-mudahan tergantung waktunya ya. Kalau waktunya memungkinkan dia akan 8 lagu. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, mungkin akan kita potong menjadi 6 lagu gitu. Dan moderatornya adalah, nah siapa sih nggak tahu, Bang Ani Noya gitu. Bang Ani Noya moderatornya. Nah untuk undangan artis, memang sebenarnya tadinya sempat berkepikiran mengundang artis. Aduh, nggak enak lah karena ini acaranya cuma acara launching. Nah, tetapi kebetulan kalau Wilona kan teman dekat udah lama kan. Wilona yang hadir hari ini. Ada 3 artis yang hadir hari ini. Ada Rizky Febian, Mahlini, Natasha Wilona. Oke, kalau artis Gitu. lokalnya ada siapa yang ikut? Artis mungkin YouTuber ya. YouTuber ada Yudis, ada Bobon. Nah termasuk juga dari luar Bapak Chandra Putra Negara. Gitu sih. Dan sisanya itu adalah tokoh masyarakat, pengusaha, dan para pejabat. Apa kabar Mahlini? Halo, Ji. Ini yang keberapa? Yang ketiga kali kita undang. Undang ketiga kalinya. Ini acaranya. Ini acaranya di sini. Yuk lihat dulu ya. Biar nih. Ini duluan gladi. Baru habis gladi. Nah, Ji buka showroom tau gak? Berapa? Buka showroom tau gak? Di mana? Di Bali. Oh iya. Iya. Di Denpasar. Kita buka 3 minggu, kita udah jual 10 unit. Iya. Mau dong Tapi- investasinya? Tapi lebih ke mobil premium. Ikil ini gimana support buat acara Haji hari ini? Ya, Dan- senang udah lama juga nggak ketemu. Yang Jeep baru beli kemarin. Ini baru. Aku suka banget Ji sih. Mau coba, tapi nggak bisa. Bukan nanti kasih tahu ininya. Hah? Price ya. 7 kok, barunya 7,2. Apa aja? Kalau barunya 7,2, yang option ya, full option. Second aja lah. Tapi beli second. Wah, nanti kita mau. Second. Nah, enggak pelan-pelan. Kalau second paling 6 miliar lebih. Kalau baru yang standar ya 6750. Ini baru kemarin orangnya. Ini juga baru nih. Ini hybrid. Ini? Haji mau nunjukin apa nih ke Nunjukin mobil-mobil Ji. Iya. Jack Mike? Kalau mau udah dia siapin pos sama box sama Morgan di depan. Wah. Muter-muter sini aja lah. Muter-muter. Iki bawa Morgan mau bawa apa ya? Ini hybrid 296 GTB. Ini? Ini baru bulan kemarin. Terus kalau yang mau lihat dalamnya. Kalau yang ini kan optionnya banyak. Tutun dia lebih mahal dia 7,2. Kalau yang standar tuh paling joknya hitam, joknya putih. Dia suka nih mobil Ini lihat, gede ayo gini. lihat. Ini lihat dulu. Dan Jeep punya Jeep 15 Rubicon. Wah. Izin mau izin benar. Haji, jangan saya kita ngadang. Nih lihat, beda, optionnya beda. Suka merah nggak? Tapi kalau ini kan udah diisi macam-macam ya. Nah, ini kan memang dari Apa sana. sananya ya? Kan ada Dari sininya? yang optionnya full, harganya beda gitu. Oh ya, isi. Makanya kalau nyari Jeep, kalau nyari yang sesuai spek itu butuh waktu lama dan butuh sabar dan Kalau dia nggak suka Jeep, dah aku yang suka Jeep. sukanya apa? Iki Sedan. sedan. Oh, Aku suka Jeep. berarti supercar dong. Ya. Dia kalau mau lihat Jeepnya ya di showroomnya ada 15 yang sudah modif yang habis 2,3 miliar. Gimana tuh? Ya, doain ya. 3 miliar. Investasi Opsi depan juga. modifnya 1,3 yang Rubicon. Kalau aku investasi mending saham kirim. Apa? Kalau mobil aku lebih hobi aja kali nanti ya, lebih koleksi aja gitu. Lain pintunya kan tutupannya kan lain kan. Gimana? Oh, mobil. Dia nggak suka Jeep, dia sukanya. Kami suka mobil yang lainnya. Haji banyak mobilnya. Dia kenal mahal ini udah lama, kenal Iki juga udah Udah lama. lama banget. Jadi kalau dibilang inspirasi banget gitu, apalagi kalau aku pribadi ya, aku selalu cerita sama hal ini. Kalau aku tuh selain jadi penyanyi tuh aku pengen jadi pengusaha, dan salah satu orang yang memang ada di bidang itu kan Aji. Apapun Aji bikin gitu ya. Jadi ya semoga bisa kecipratan ilmunya, terus bisa nantinya nanya-nanya ke Aji untuk cara berbisnis tuh kayak gimana. Jangan buka oleh-oleh. Hah? Jangan buka oleh-oleh. Selain jadi artis, Bersaingan selain ya. jadi artis jangan nanti pingin ekspansi jangan. Oh jangan. Nanti musuhan. Oh nanti musuhan. Jangan Aji, tenang Aji. Tenang. Masa pandemi justru menjadi
jadi berkah buat Aji. Iya gitu, makanya aku seneng juga tadi Aji cerita kalau misalkan justru di era pandemi Aji malah bikin berinovasi dan juga menjadi inspirasi banyak orang. Dan jadi berhasil gitu. Kalau kalian sendiri ada cerita juga nggak sih mungkin pandemi membawa Iya, berkah sempat ke ke rumahnya kalian? Ji dia. Aku dulu pandemi tuh nyemprot disinfektan mobilnya aja sama Aji. Di rumahnya. Jadi dulu bener-bener yang pas pandemi aku ke rumah Aji, diajakin konten, terus makan bareng lesehan lagi di rumah Aji. Jadi seru banget waktu itu gitu. Jadi ada cerita waktu pandemi. Juga pandemi kan kalau kita sih apa ya kita harus tulis lagu aja, kita kan soalnya di seni kan, kalau Aji kan di bisnis gitu. Tapi kan maksudnya Aji bisa menginspirasi banyak orang itu karena di pandemi yang di saat kita terkena dampaknya gitu dan maksud itu saat itu kan Aji jadi salah satu tokoh yang memang akhirnya bisa bikin gebrakan waktu itu di Bali di era pandemi. Iya, bukannya pandemi bukan kita bikin kita stop, tapi bikin kita terus kerja Bikin showroom gitu sekarang kan? aja ya. Sebenarnya kan sebenarnya impiannya Ji dulu jadi artis, tapi keburu jadi pengusaha. Tapi kan sekarang udah ada dua-duanya Aji. Siapa ya kan? Jadi inspirasi anak muda gimana nih? Nah makanya buku ini di launching, judulnya Pandemi Membawa Berkah, tujuannya buat menginspirasi anak-anak muda. Ya, pertama kan anak muda di Bali kan, dan ini kan untuk nasional juga. Iya, betul. Nah, makanya kita siapkan, kita cetak hari ini 1.500 dan itu gratis, semua dapat souvenir. Wih, wih, keren. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Di Jakarta ribet pakainya, udah kalau kayak gini mah buat kita bukan buat kemana-mana, buat ditaruh aja, Buat dipajang. investasi lah ya. Ya jangan lah, apa jangan. Di belakang kan? Itu apa kis? Isi bensinnya Apa sih? Tuh, isi bensinnya. Oke, dah, yuk. Kali ini muter-muter sini aja. Selesai. Mau yang naikin? Mau kamu yang nyetir? Coba. Kamu Hah? masuk. Coba kan gampang. Cuman pas polisi tidur agak pelan. Apa? Apa sih? Pas ada polisi tidur agak pelan. Pas ada polisi tidur pelan-pelan aja. Ya. Kalau nggak dimiringin aja dikit. Dimiringin gitu ya? Ya, miringin. Ya. Mungkin udah kan? Terus biasa ya. Get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Jadi masuk kaget bapaknya mahal ini. Kaget. Baru agak sedikit. Kita lagi touring seputaran Nusa Dua bersama Iki dan Mahalini. On top of the world. Flying. Get on board. We're smiling on top of the world. Halo Kak Iki. Halo. Mana seru nggak Kak? Seru sekali. Mantap. Ya, Kalau buat yang ya, pacaran cocok ini banget nggak? ini ya. Ya, kalau buat pacaran cocok ini. Kalau kan masih pacaran cocok ini. Nanti kalau nikah pakai jeep. Bisa banget. Panas-panasin aja dari tadi. Iya. Beli jeep kita katanya. Doain guys, baru beli. Tapi ini kalau dibuka gini nggak rekomen untuk cewek yang habis catoan ya. Kalau habis catokan harus tutup ya. Berantakan ya. Iya, Tapi enak kak bawanya. Iyalah, mahal. Ini. Mahal ini. Iya. Tadi Ajik ngerekomen mobil tuh kalau buat udah nikah rencana juga buat Aku dong yang seneng kalau dibeliin jeepnya ya. pinjemin ya. Pinjemin jeepnya sih. Oke, terus. Thank you guys. Thank you guys.
Kalau kita pakai ke Ubud, ada ke Kuta itu, kalau pakai supercar kan orang pada marah begini kan. Kan marah kan suara knalpot ada. Terus kalau pakai ini ke Kuta ke Ubud, orang pada woi, kan klasik. Iya. Apalagi pokoknya dia cocok untuk gunung, daerah-daerah itu. Gunung. Ya ke gunung lah, ke Ubud, yang daerah-daerah pemandangan. Karena kan dia klasik. Dan orang pada suka. Nah yang paling aneh itu begini. Kita pernah beberapa kali touring ke Semarang. Kan ada Innova nih kenceng. Kita ini balap-balapan sama Innova. Innova tuh bingung. Gila kok mobil tua kok bisa cepat gini. Dia sampai nanya, pas di rest area kan, Pak, ini kok mobil tua kok bisa kenceng ini? Bukan mobil tua, ini mobil baru, tapi klasik. Bilang gitu. Mesinnya BMW. Mesinnya BMW. Gitu. Cuman Ji baru nyoba kemarin ya. Kita kan beli ini, baru nyoba kemarin. Gila speednya. Ini Tarikannya tekus. ayah suka mau mobil gini. Ya. Besok balik jam berapa? Pagi, Ji. Nah, kalau siang bisa coba pakai ini ke bandara. Nanti next aja coba ya. Iya. Sebelum beli kita coba dulu. Nanti sebelum ini. Kalau pas ke Bali coba. Iya. Coba. Sedikit. Kenapa nih suka banget sama otomotif? Karena kan dia dasarnya jadi tukang cuci mobil. Iya. Dari tukang cuci mobil, tukang bersihin kebun, parkiran. Nah, begitu ada rezeki, ya semampu-mampunya dia akan beli. Dan yang belum datang tahu, bulan 5, Rolls Royce dengan harga 19 miliar. Rolls Royce Cullinan, yang Black Bat. Coba aja cari di YouTube. Itu keren tuh. Mahal. Suka mobil Europe ya? Sementara. Ya, sepanjang mampu beli, kenapa enggak kan gitu. Nah, makanya hobi mobil sekarang jadikan cuan gitu. Iya. Apa sih yang nggak jadikan cuan buat Cik Krisna? Nah begitu dapat cuan, kita buat acara biar ekonomi hidup. Iya, artinya bagi-bagi rezeki. Gitu. Tapi seberapa mungkin menguntungkan sih kalau bisnis mobil buat masa depan sendiri? Nah kebetulan dia kan baru 3 minggu nih buka showroom. Kita udah laku 10 unit. Dan yang beli itu teman-teman Ji semua. Jadi untuk nyari cuan. Kita deh, Ji, boleh. Ya jadi cuannya ngambil cuannya jadi nggak enak. Ada kemarin yang rugi 10 juta. Ada rata-rata untung paling 20, 25. Artinya secara ini hitungannya nggak masuk. Hitungan bank nggak masuk. Tetapi udahlah, lagian buat teman-teman juga kan. Artinya dia kalau misal beli ke kita, dia jual juga ke kita. Karena kan ini bisnis ini bukan bisnis utama ya. Artinya bisnis hobi jadikan cuan. Bisnis utamanya adalah oleh-oleh. Itu dengan pandemi ya berkah ya. Ya makanya judulnya pandemi bawa berkah.